Realize the vision that enriches life. Reveille, sebuah proyek yang lahir dari visi untuk menjadikan hidup lebih bermakna. Kata kuncinya adalah CCN Next dan CCN The World. Model kesuksesan CCN yang dibangun di Jepang kini melangkah ke Asia Tenggara, lalu ke seluruh dunia. Dipimpin oleh 3 pemimpin bisnis dengan rekam jejak nyata, portofolio NFT strategis yang dibangun oleh para profesional aset kripto, serta market making yang dijalankan berdasarkan strategi dana cadangan oleh para ahli. Kunci keberhasilan terletak pada strategi pemasaran yang mengutamakan komunitas. Reveille, pilihan baru yang dapat mengubah masa depan Anda. Masa depan dimulai dari sini. Panggung awal perjalanan ini adalah Indonesia. Saat ini, Indonesia tengah menjadi pusat perhatian dunia. Dengan populasi 280 juta jiwa, negara ini tengah memasuki masa bonus demografi. Dengan pertumbuhan pendapatan rumah tangga yang pesat, serta daya konsumsi generasi muda yang kuat, Indonesia pun berkembang menjadi salah satu pasar dengan pertumbuhan tercepat di Asia Tenggara. Di tengah transisi ekonomi menuju era digital, kripto menjadi salah satu hal yang berkembang sangat pesat di negara ini. Jumlah pengguna dompet digital terus meningkat dari tahun ke tahun, dan kedekatan masyarakat terhadap kripto tergolong yang tertinggi di Asia. Namun di sisi lain, tantangan literasi keuangan masih membayangi. Bukan pemborosan, melainkan pengelolaan dan investasi sebagai jalan menuju kehidupan yang lebih sejahtera di masa depan. Kami menyediakan ekosistem keuangan yang menilai value secara akurat dan terbuka bagi siapapun untuk berpartisipasi. Dan pada akhirnya, mewujudkan kehidupan masa depan yang sejahtera. Itulah filosofi kami, sekaligus tanggung jawab kami terhadap masa depan. Proyek ini didukung oleh mitra yang kuat dan dapat dipercaya. Seorang pakar hukum, perpajakan, dan konsultasi bisnis, Iza Senzia. Berasal dari keluarga Iza, keponakan dari Menteri Hukum di kabinet saat ini, yang menjabat sejak tahun lalu, serta putra dari mantan Duta Besar untuk Jepang. Ia mengelola kantor hukum dan perusahaan konsultasi bisnis. Selain itu, ada pula seorang pakar di bidang periklanan dan media, Tomoki Hasegawa. Berasal dari salah satu kelompok konglomerasi 5 besar di Indonesia yang telah membangun komunitas lebih dari 4 juta orang di dalam negeri. Kami menyatukan beragam budaya dan perspektif untuk membangun ekosistem ekonomi kripto yang berkelanjutan. Blockchain adalah teknologi yang mencatat data secara permanen dan tidak dapat dimanipulasi. Namun, bukan hanya itu. Memungkinkan peredaran nilai yang baru, bentuk bisnis yang baru, serta ekosistem ekonomi terbuka yang dapat diikuti oleh siapa saja. Transparansi, keamanan, efisiensi, kekuatan untuk terhubung secara setara dengan orang-orang di seluruh dunia. Kami menghadirkan potensi ini bukan sekedar sebagai teknologi, melainkan sebagai sebuah pilihan. Alasan untuk memilih ada di sini, dan masa depan yang dipilih itu kami yang akan menciptakannya. Langkah kami tidak berhenti di Indonesia. Dari Indonesia ke Asia, dari Asia ke dunia, membawa kepercayaan dan peluang. Reveille menghubungkan masa depan. Bagaimana proyek Reveille dimulai? Semuanya bermula dari pertemuan 3 orang pria. Waktu, tempat, dan jalan hidup mereka berbeda. Namun secara luar biasa, visi ketiganya mengarah ke tujuan yang sama. Seorang profesional pengembangan produk IT, Shigeki Yamamoto. Pada usia 28 tahun, ia belajar web secara otodidak. Dan dalam waktu 6 bulan, berhasil membangun pendapatan pasif
lebih dari $6.400 AS per bulan. Pada tahun 2007, ia mendirikan Webnix Co. Limited. Produk pertamanya, yakni layanan papan buletin sewa gratis, mencapai 300 juta page view per bulan. Pada tahun 2015, ia memperluas bisnisnya ke bidang pengembangan sistem. Ia mendukung kesuksesan banyak klien, termasuk perusahaan publik, dan membangun reputasi sebagai profesional terpercaya di bidang pengembangan produk. Dalam bisnis pengembangan sistem itulah, ia bertemu dengan seorang engineer lulusan Universitas Teknologi Hanoi, Mai Thi-Tai. Suatu hari, engineer berbakat ini menyampaikan mimpinya kepada Yamamoto. Aku ingin mendirikan perusahaan pengembangan sistem di Hanoi. Yamamoto mendukung impiannya sepenuh hati, mulai dari pendanaan hingga pengaturan proyek bisnis. Perusahaan yang didirikan bernama Paditech ini kemudian turut menangani sebagian pengembangan CCN. Saat ini, Paditech memiliki lebih dari 200 engineer yang tergabung di dalamnya dan berkembang menjadi perusahaan pengembang AI dan blockchain yang diakui secara resmi oleh pemerintah Vietnam. Tahun 2018, ia merilis layanan pengembangan aplikasi untuk toko, Owl Solution. Dengan biaya hanya $96 AS per bulan, layanan ini menyediakan pembuatan aplikasi orisinal, termasuk melalui kerjasama dengan perusahaan besar seperti SoftBank dan GMO Solutions, berhasil membangun jaringan lebih dari 160 mitra agen, termasuk perusahaan-perusahaan ternama, dan tumbuh hingga digunakan oleh sekitar 3.000 toko di seluruh Jepang. Di tengah perjalanan tersebut, Yamamoto menerima tawaran M&A dari perusahaan yang terdaftar di Bursa Efek Tokyo. Dalam transaksi M&A, harga akuisisi umumnya berada di kisaran 7 kali laba tahunan. Namun kali ini, kesepakatan tercapai dengan valuasi yang melampaui kelaziman, yakni 30 kali laba tahunan. Di tahun 2022, Yamamoto meraih kebebasan finansial. Namun, itu bukan akhir, melainkan awal yang baru. Saat pandemi mereda dan dunia kembali bergerak, sebuah tekad muncul dalam dirinya. Aku ingin mengembangkan produk buatan Jepang yang dapat berkontribusi bagi dunia, lalu membawa panggungnya ke Indonesia. Di Indonesia, budaya kripto telah mengakar. Disinilah aku akan mengembangkan produk kripto. Begitu tekadnya. Yamamoto mulai mencari proyek kripto sukses dari Jepang. Suatu hari, Mai Thi-Tai menyebutkan sebuah nama, CCN, sebuah proyek yang sebagian pengembangannya dikerjakannya. Kemudian, ia mendengar nama tokoh sentral di balik CCN, Takumi Asano. Penyelidikan lebih lanjut mengungkapkan satu fakta. CCN adalah satu-satunya proyek kripto asal Jepang yang benar-benar berhasil. Dan Asano adalah CEO dari proyek CCN tersebut. Fakta ini menyulut api di hati Yamamoto. Tanpa membuang waktu, ia segera bergerak untuk menemui Asano. Yamamoto dan Asano. Pertemuan keduanya inilah yang menjadi momen kelahiran Reveille. Kemampuan mengambil keputusan yang didukung oleh teori yang kuat dan rekam jejak nyata. Di tengah pasar aset kripto yang terus berubah cepat, ada sosok pria yang mampu melihat nilai secara tenang dan objektif. Seorang profesional keuangan, fund manager, Takumi Asano. Seorang spesialis pengelolaan aset kripto yang telah mencetak hasil di berbagai proyek. Tanpa terbawa arus pasar, ia konsisten menghasilkan return yang stabil melalui analisis mendalam dan keputusan investasi yang matang. Berasal dari salah satu SMA negeri terbaik di prefektur Saitama, SMA Negeri Urawa, Asano diterima di sekolah tersebut, namun keluar pada bulan September, memilih untuk merintis jalan hidupnya sendiri. Di usia 16 tahun, dengan menggunakan media sosial sebagai senjata,
ia memanfaatkan sepenuhnya Twitter, Facebook, dan Line. Ia mampu menghasilkan $64.000 AS per bulan. Namun, ia tidak terlena oleh kesuksesan. Apa sebenarnya hakikat dari kapitalisme? Apa itu uang? Apa itu nilai? Dan prinsip apa yang menggerakkan masyarakat? Ia mendalami dunia keuangan, ekonomi, dan teknologi secara otodidak, hingga pada akhirnya menemukan jawabannya di garis depan dunia keuangan. Tahun 2016, ia memutuskan terjun ke dunia fintech. Pada bulan Juni tahun yang sama, ia mendirikan Morningfield Japan Co. Limited. Bersama mitra bisnisnya, ia berekspansi ke Tiongkok. Pada usia 19 tahun, dengan modal $5,2 juta AS, ia mendirikan perusahaan Shanghai Dudao Network Technology Co. Limited di Shanghai. Di sana, ia memulai proyek platform game terdesentralisasi, Game Project. Pada tahun 2017, berbekal proposal bisnis yang ia tulis sendiri, ia berhasil menghimpun sekitar $19,35 juta AS dari investor di seluruh dunia. Seiring pelarangan mata uang kripto di Tiongkok, perusahaan pun didaftarkan di Singapura. Bersama rekan-rekannya, mahasiswa Universitas Tokyo, ia memulai penelitian dan pengembangan di bidang blockchain. Pada periode 2020 hingga 2021, diperkirakan akan ada peningkatan gelombang spekulasi akibat kebijakan pelonggaran moneter di Amerika Serikat. Ia memulai layanan staking sebagai validator pada blockchain Cosmos. Sekitar 30.000 pengguna mempercayakan aset mereka dengan total nilai staking mencapai sekitar $83 juta AS. Pada akhir masa pengelolaan, aset tersebut berhasil tumbuh hingga sekitar $330 juta AS. Proyek inilah yang menjadi satu-satunya contoh kesuksesan di Jepang yang selama ini dicari oleh Yamamoto. Itulah yang disebut CCN. Yamamoto, seorang system engineer. Asano, seorang fund manager. Dua sosok ini bergandengan tangan untuk merancang masa depan CCN Next yang diusung oleh Reveille. Dan di sana hadir satu sosok lagi, seorang pria yang mampu membawa nilai Reveille ke panggung global. Seorang investor hands-on yang bertarung di panggung dunia, Nobuhiro Morita. Dengan kemampuan eksekusi yang luar biasa dan visi yang inovatif, ia telah membawa banyak bisnis menuju kesuksesan sebagai seorang entrepreneur sejati. Sebagai CEO Mileshare Inc., ia menciptakan nilai baru dalam mobilitas dan perjalanan generasi berikutnya dan menarik perhatian luas, baik di Jepang maupun internasional. Finalis pada salah satu ajang pitch startup terbesar di Jepang, IVS 2018. Tampil sebagai perwakilan Jepang dalam konferensi teknologi global SF Disrupt 2020 di San Francisco. Berbagai media ternama memberikan penilaian tinggi atas keunikan dan visi masa depan yang dimilikinya. Saat ini, ia berbasis di Singapura dan aktif sebagai angel investor, mendukung startup yang mampu bersaing di tingkat global, dan melalui pengalaman serta jejaringnya, ia mendorong ekspansi global Reveille dengan kekuatan penuh. Namun, daya tariknya tak hanya soal angka dan pencapaian. Kemampuan eksekusi nyata di lapangan, sikap yang terus menantang tanpa takut akan kegagalan, serta kepemimpinan yang luar biasa. Di sekelilingnya berkumpul bukan hanya pelaku bisnis, tetapi juga tokoh terkemuka di dunia hiburan, budaya, dan industri kreatif. Itu adalah bukti dari jaringan kepercayaan yang dibangun melalui hasil nyata. Ia adalah sosok pengusaha yang ingin diajak bekerja sama oleh siapapun, setidaknya sekali dalam hidupnya. Morita adalah sayap bagi Reveille. Dengan menatap pasar global,
kami menyebarkan branding secara strategis, serta melibatkan investor dan mitra di seluruh dunia untuk memperluas nama Reveille ke kancah global. Reveille, yang menargetkan ekspansi global dan dipimpin oleh 3 profesional, memiliki 2 jenis aset kripto, yakni NFT dan Reveille Coin. Pertama, mari kita jelaskan tentang NFT. Pada umumnya, investasi aset kripto sering dimulai dari rekomendasi teman atau informasi dari influencer dan media sosial. Banyak orang membeli hanya berdasarkan intuisi bahwa aset tersebut terasa menjanjikan. Namun kenyataannya, sebagian besar investor tidak benar-benar memahami nilai kegunaan maupun rencana bisnis dari koin yang mereka beli. Akibatnya, meskipun harga pasar naik, mereka tidak mengetahui kapan waktu yang tepat untuk membeli atau menjual. Mereka pun mudah terombang-ambing oleh lonjakan dan penurunan harga yang ekstrim, hingga akhirnya mengalami kerugian. Disinilah tim profesional yang dipimpin oleh Asano berperan. Mereka menilai secara akurat nilai utilitas dan rencana bisnis suatu aset, lalu membeli aset kripto yang memiliki potensi pertumbuhan tinggi, namun likuiditasnya masih rendah saat kapitalisasi pasarnya masih terjangkau. Kemudian, seiring meningkatnya likuiditas dan harga, mereka mengambil keuntungan ketika harga telah melampaui nilai yang ditetapkan perusahaan berdasarkan rata-rata harga beli. Aset-aset kripto yang telah diteliti dan diseleksi secara ketat oleh tim Asano secara terdiversifikasi. Dengan melakukan investasi berdasarkan analisis profesional atas nama user atau investor, potensi keuangan yang lebih besar dapat diwujudkan. Investasi ini kemudian dikemas sebagai NFT dalam bentuk sekuritas digital, sehingga user dapat berpartisipasi mulai dari hanya $10. Selain itu, pengguna dapat mengunci keuntungan pada waktu yang mereka inginkan setiap bulan. Dalam dunia kripto, kesenjangan informasi antara pemula dan profesional sangat besar, dan perbedaan kemampuan pun menjadi signifikan. Karena itulah, pengalaman dan rekam jejak profesional menjadi keunggulan yang menentukan. Selanjutnya, mari kita bahas kripto kedua, yaitu Reveille Coin. Reveille Coin adalah token yang diterbitkan langsung oleh Reveille, yang memengaruhi tingkat imbal hasil investasi NFT, serta presentasi komisi referral, dan berfungsi sebagai kunci untuk memperoleh status penting. Koin ini dirancang untuk memberikan manfaat langsung kepada user, dan mendorong pertumbuhan jumlah user. Dengan meningkatnya basis user, serta penerapan strategi market making yang tepat, kami menargetkan kenaikan harga, dan memberikan keuntungan penjualan bagi para pemegang jangka panjang. Di sini kami ingin mengajukan sebuah pertanyaan kepada Anda. Selama ini ada begitu banyak koin yang lahir lalu lenyap begitu saja. Apakah Anda tahu apa alasannya? Di sisi lain, mengapa koin seperti ADA atau Cardano bisa meraih kesuksesan yang luar biasa? Jawabannya sederhana. Hampir semua kegagalan dalam bisnis aset kripto disebabkan oleh 4 faktor utama ini. Menemukan solusi bagi keempat masalah inilah yang menjadi kunci pertumbuhan Reveille. Faktor pertama adalah risiko kebangkrutan akibat sistem binary. Banyak proyek aset kripto menggunakan sistem binary. Binary berarti sesuatu yang terdiri dari 2 unsur. Sistem binary adalah sistem jaringan di mana setiap orang membentuk satu jalur dengan maksimal 2 cabang, yang berkembang bertingkat membentuk struktur seperti piramida. Pada sistem binary konvensional, terdapat kelemahan mendasar. Total reward seringkali melampaui rasio penjualan yang wajar karena tidak adanya batas maksimum reward bagi user. Akibatnya, tingkat pembagian hasil mudah terlampaui dan dana operasional berisiko tinggi diambil dari aset user, hingga pada akhirnya aset tersebut terkuras dan sistem mengalami kebuntuan. Berangkat dari pengalaman kami di CCN, kami merancang sistem yang berbeda.
Dengan fitur cap, sistem secara otomatis mengendalikan pembagian reward agar tidak melebihi batas yang ditetapkan. Jika terjadi kelebihan, reward akan disesuaikan secara merata, sehingga aset user tetap terlindungi, dan sistem dapat berjalan secara sehat dan berkelanjutan. Faktor kedua adalah kesulitan pendanaan akibat besarnya biaya pengembangan dan iklan. Dalam bisnis aset kripto, biaya pengembangan dan promosi memang tidak kecil. Pada proyek seperti Metaverse misalnya, dibutuhkan investasi besar untuk engineer berpengalaman, desainer 3D profesional, serta biaya pemeliharaan dan pengelolaan sistem yang berkelanjutan. Selama tim mampu terus menghadirkan konten yang berkualitas tinggi dan hasilnya sepadan dengan biaya pengembangan dan promosi, maka proyek masih dapat bertahan. Maka pengguna akan tertarik dan bisnis bertumbuh. Namun, model bisnis yang menutupi biaya besar tersebut hanya dari hasil penjualan koin adalah model yang rapuh. Bisnis itu akan hancur seketika saat arus pengguna baru berhenti. Di Reveille, kami memanfaatkan konten dan platform yang sudah matang dan siap pakai. Kami memperoleh profit melalui desain berbasis hasil, seperti pengelolaan NFT. Keuntungan diperoleh dari hasil nyata, bukan hanya dari penjualan koin. Sehingga kami mampu menekan biaya pengembangan dan pemeliharaan hingga ke titik terendah. Dalam hal promosi pun, kami menggunakan sistem pemasaran referral yang sepenuhnya berbasis hasil, sehingga biaya iklan tidak akan pernah melebihi capaian hasil. Singkatnya, proyek Reveille adalah proyek yang sangat efisien serta operasional, sehingga risiko kebangkrutan akibat pengeluaran yang berlebihan hampir tidak ada. Faktor ketiga adalah habisnya dana untuk market making. Pernahkah Anda mendengar tentang koin yang sudah terdaftar di bursa yang nilainya melonjak 100 kali lipat namun tidak bisa dijual? Begitu Anda menyadarinya, harganya sudah merosot jauh di bawah harga beli awal Anda. Penyebab utamanya adalah kurangnya dana cadangan untuk market making. Berbeda dengan saham, dalam dunia aset kripto, siapapun bisa mendaftarkan koinnya ke bursa asal memiliki uang. Skema buruk yang sering disebut dengan istilah listing goal. Dengan dalih tujuan listing di bursa, mereka mengumpulkan dana dari para pengguna dan menjual koin yang sebenarnya belum terdaftar di bursa. Di pasar seperti bursa kripto, selalu ada pembeli dan penjual, dan harga koin ditentukan oleh harga terakhir saat transaksi terjadi. Pengelola yang tidak bertanggung jawab memanfaatkan cara kerja ini dengan hanya membiarkan orang membeli agar harga naik. Setelah harga tinggi, mereka menjual asetnya dan keluar. Ketika harga mulai turun, barulah masyarakat umum diperbolehkan menjual, sehingga keuntungan besar sudah lebih dulu diambil oleh pihak pengelola. Akhirnya, pengguna terpaksa menjual di harga rendah dan menderita kerugian besar. Koin seperti ini akan kehilangan kepercayaan pasar dan proyeknya pun akan lenyap. Reveille mengelola dana cadangan secara disiplin untuk menjaga stabilitas market making. Karena itu, saat proses listing, harga beli rata-rata dapat dipantau dan market making dijalankan secara terukur dan tepat. Reveille Coin sendiri adalah community coin. Seiring bertambahnya jumlah anggota, permintaan terhadap koin ini pun terus meningkat. Perpaduan antara dana cadangan yang kuat dan permintaan yang nyata inilah yang membentuk sebuah sustainable ecosystem. Faktor keempat adalah skema Ponzi yang menjanjikan imbal hasil tidak masuk akal. Ciri utamanya adalah janji keuntungan fantastis, jauh di atas rata-rata pasar. Mereka seolah-olah mengelola dana para investor, padahal kenyataannya dana tersebut digunakan untuk membayar keuntungan investor sebelumnya. Sekilas, skema ini tampak sangat menguntungkan. Namun begitu aliran dana dari investor baru terhenti, seluruh sistem akan runtuh dalam sekejap. Mengapa ADA atau Cardano bisa meraih kesuksesan besar? Kapitalisasi pasarnya saat ini
menembus 20 miliar dolar AS, menjadikannya contoh sukses yang mendapat kepercayaan dari pasar. Rahasia di balik kesuksesannya adalah mereka mengonversi dana user ke dalam Bitcoin untuk membangun dana cadangan yang sangat kuat. Ketika pasar melonjak pada tahun 2020, nilai dana cadangan ADA ikut meningkat drastis. Setelah terdaftar di bursa, mereka tidak membatasi para penjual, melainkan secara aktif melakukan buyback untuk menstabilkan harga pasar. Strategi inilah yang berhasil memenangkan kepercayaan para trader. Hasilnya, para user yang memegang koin ini dalam jangka panjang berhasil meraih keuntungan penjualan yang sangat fantastis. Kami pun menerapkan strategi serupa. Sebagai langkah untuk mewujudkan market making yang stabil, Reveille telah mengelola dana cadangan sejak hari pertama peluncuran. Saat listing nanti, kami akan melakukan operasional pasar yang tepat demi meraih kepercayaan pasar global secara konsisten. Terlebih lagi, karena Reveille Coin memiliki fungsi utilitas yang nyata, platform ini menyimpan potensi yang bahkan bisa melampaui apa yang telah dicapai oleh ADA. Dalam pengelolaan ekosistem Reveille, poin yang paling kami utamakan adalah komunitas. Dengan kata lain, kami memandang jumlah user dan penggemar sebagai hal yang paling penting. Sehebat apapun teknologinya, dan setinggi apapun kualitasnya, tanpa adanya user, sebuah ekosistem tidak akan bisa berjalan. Dengan bertambahnya jumlah user, semakin besar manfaat yang dihasilkan. Seperti yang telah dijelaskan dalam market making Reveille Coin, untuk dapat terdaftar di bursa, umumnya dibutuhkan dana yang sangat besar. Dana tersebut biasanya berasal dari hasil penjualan koin yang dibeli oleh para user. Apabila Reveille yang memiliki banyak user berhasil terdaftar di bursa, para user tersebut akan membuka akun di bursa itu. Bagi pihak bursa, hal ini berarti masuknya banyak anggota baru. Karena nilai strategis tersebut, bursa bahkan dapat mempertimbangkan untuk melisting Reveille tanpa biaya. Selain itu, kemitraan promosi dapat terjalin dengan posisi yang setara antara Reveille dan bursa, tanpa harus mengurangi dana cadangan. Dengan demikian, listing dapat dilakukan tanpa mengurangi dana cadangan, dan diharapkan memberikan efek pemasaran yang masif bagi Reveille. Selain itu, seiring bertambahnya jumlah user, nilai dari Reveille Coin itu sendiri juga akan meningkat. Karena Reveille Coin merupakan koin yang dibutuhkan untuk memperoleh status yang dapat meningkatkan keuntungan user. Maka seiring dengan pertumbuhan jumlah user, kebutuhan penggunaan koin ini pun meningkat, yang pada akhirnya mendorong kenaikan harga Reveille Coin. Strategi pemasaran yang paling efisien untuk memperoleh user dan penggemar, serta memberikan manfaat besar bagi semua pihak, adalah pemasaran berbasis sistem referensi. Dalam sistem ini, user bukan hanya sebagai pemakai Reveille, tetapi juga berperan sebagai tenaga pemasaran yang mempromosikan Reveille. Promosi melalui rekomendasi dari mulut ke mulut meningkatkan kepercayaan terhadap Reveille, dan biaya iklan yang dibutuhkan untuk pemasaran dikembalikan kepada para user. User dan pengelola berjalan beriringan dalam mengembangkan Reveille. Inilah konsep community-driven ecosystem yang kami bangun, yang memungkinkan terwujudnya hubungan win-win bagi kedua belah pihak. User yang berkontribusi akan mendapatkan reward yang lebih besar, serta membangun organisasi sebagai komunitas dengan jaringan yang kuat. Ikatan yang kokoh antara user dan pengelola inilah yang akan mempercepat pertumbuhan proyek Reveille. Reveille menempatkan komunitas sebagai prioritas utama, serta menghadirkan NFT portofolio aset kripto yang dikelola oleh para profesional sebagai konten yang terpercaya. Selain itu, nilai koin internal kami, Reveille Coin, akan terus dikembangkan secara stabil melalui market making yang tepat dan terencana.
Kata kuncinya adalah CCN Next dan CCN The World. Kami berkomitmen membangun crypto project kelas dunia.